Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grisila Nurina Abdi, STMSC, selaku dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya adalah Fisika 2, Matematika 3, Pengantar Teknik Transportasi, dan Rekayasa Lalu Lintas. Baik, untuk saat ini saya akan memberikan materi pada Rekayasa Lalu Lintas pada pertemuan ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pagi hari ini kita masuk ke mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Kita melanjutkan pada sesi pertemuan ke-11 kemarin. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Survei. Oke, di dalam survei kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis survei pada transportasi ya khususnya. Teman-teman mungkin kalau ada yang lupa bisa sambil membuka lagi catatan minggu lalu atau buka juga buku ajar yang sudah saya berikan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai perhitungan survei parkir. Jadi pada survei parkir nanti akan ada dua jenis survei, yaitu parkir on street dan juga parkir off street. Jadi kalau nanti saya sebutkan on street ataupun in street itu sama ya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat sub CPMK yang akan kita pakai pada pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan ke-12 ini kita sudah masuk pada sub CPMK 9, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan dan kapasitas parkir berdasarkan jenis pengaturan parkir, pola parkir, dan juga satuan ruang parkir. Nah, untuk sub CPMK 9 ini masuk pada CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menyelidiki, mengolah, dan menganalisis data lalu lintas melalui kegiatan survei volume lalu lintas, hambatan samping, kecepatan, dan geometrik jalan untuk menghitung kapasitas dan kinerja ruas jalan perkotaan maupun luar kota. Oke, jadi untuk turunannya pada CPMK 3 ini kita masuk pada PLO 4. Pada PLO 4 teman-teman diharuskan bisa memiliki kemampuan untuk menyelidiki, menganalisis, dan menginterpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa serta merumuskan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan rekayasa. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita sudah mengetahui apa saja capaian pada pertemuan ke-12 ini. Sekarang kita masuk ke dalam materinya. Jadi untuk survei parkir itu memiliki definisi kegiatan pengumpulan data sistematis tentang penggunaan fasilitas parkir untuk mendukung perencanaan dan manajemen lalu lintas yang efektif. Jadi pada dasarnya survei lalu lintas adalah salah satu tahapan utama kita untuk memperbaiki suatu transportasi. Kalau pahami lagi bahwa sebenarnya parkir itu kan tidak masuk ke dalam ranah jalanan umum ya, tapi ternyata sangat besar sekali peranan parkir di sini, terutama untuk itu parkir yang ada di badan jalan, dan untuk yang off street itu yang ada di dalam area tertentu, jadi tidak memakan badan jalan. Dan untuk tujuannya yaitu memahami kebutuhan ruang parkir, pola pengaturan, dan karakteristik parkir. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi on street ataupun in street ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa parkir on street itu berada di tepi jalan. Jadi kalau teman-teman melihat baik itu di jalanan umum maupun di dalam suatu kawasan atau di dalam kampus kita sendiri, itu jalanannya semua terpenuhi oleh parkir, dan itu termasuk ke dalam parkir on street ya. Kalau di dalam Unsika sendiri parkir off street ada, tapi memang tidak banyak, dan itu hanya mencakup beberapa persen dari kebutuhan parkir. Makanya di sini jalanan semua dijadikan sebagai parkir on street. Nah, untuk parkir on street ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya otomatis akses mudah. Kalau teman-teman bisa melihat sendiri di depan kelas kita ada parkir on street ya. Kalau kalian terburu-buru masuk ke kelas, otomatis di situ tinggal parkir langsung masuk selesai ya. Tapi kalau seandainya parkir on street yang di depan kelas itu penuh, otomatis kalian harus parkir off street. Di situ off street mungkin yang terdekat di sini ada di
di area kantin. Jadi memang memerlukan waktu yang lebih banyak daripada kalian kalau harus parkir langsung di depan kelas. Nah, untuk parkir off street ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi kalau kelebihannya otomatis kapasitas besar dan tidak mempengaruhi laju lalu lintas. Tapi kekurangannya biaya pembangunan dan operasionalnya tentu sangat berbeda dengan kalau kita menerapkan parkir on street. Nah, sebelum kita masuk lagi ke survei, di sini kita harus mengenal dulu apa itu satuan ruang parkir atau SRP. Jadi SRP ini yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung kebutuhan parkir. Kalau teman-teman melihat survei ataupun sebelum kalian melakukan survei itu pasti ada parkir sepeda motor, mobil ataupun kendaraan yang lainnya. Nah, nanti untuk satuannya ini antara motor, mobil penumpang dengan kendaraan yang lainnya akan berbeda. Kalau sepeda motor itu satuan ruang parkirnya pasti yang terkecil ya. Di sini ukurannya hanya 0,75 kali 2 meter. Jadi seperti ini bisa dilihat bahwa panjangnya itu kira-kira 2 meter, untuk lebarnya di sini adalah 0,75. Di sini adalah luasan yang akan kita gunakan untuk menghitung satuan ruang parkir satu sepeda motor. Nah, bagaimana dengan mobil penumpang? Bisa gunakan ukuran 2,3 kali 5 meter. Ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke metodologi survei parkir. Jadi pada kita tahapan parkir, tahapan survei parkir. Di sini ada persiapan survei itu otomatis yang pertama kita harus menentukan lokasinya dulu. Mana yang akan kita survei dan juga mana yang akan kita analisis maupun evaluasi nanti hasilnya. Selanjutnya kita harus menyiapkan peralatan survei. Jadi untuk survei kita butuh stopwatch, mungkin kertas atau pena, bisa juga kalian catat langsung pada file Excel, bebas ya formulirnya mau dalam bentuk apa. Lalu kita juga membutuhkan alat ukur seperti meteran, atau bisa juga kalau mau menggunakan satelit citra juga bisa. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Jadi pada survei parkir ini sebenarnya tidak harus dilakukan observasi langsung di lapangan, karena beberapa sudah menerapkan dengan menggunakan video recorder. Oke, selanjutnya untuk waktu pelaksanaan di sini memang ada sedikit PR ya untuk kita melihat kapan terjadinya peak hour atau jam puncak. Jadi sebenarnya kita survei itu untuk melihat berapa kendaraan yang tertampung secara maksimalnya. Nah, otomatis di sini kita harus melihat jam puncaknya itu kira-kira pada pukul berapa. Jadi ada pada jam puncaknya dan juga jam non sibuknya sebagai pembanding saja. Selanjutnya ada parameter survei on street. Jadi nanti memang ada sedikit perbedaan ya antara parameter on street dan juga off street. Oke, yang pertama kita akan mencari akumulasi parkir. Jadi ini adalah jumlah kendaraan parkir dalam periode waktu. Di sini dihitung dengan mencatat kendaraan yang masuk dan juga keluar pada interval waktu yang ditentukan. Misalnya teman-teman di sini mau menggunakan berapa intervalnya, apakah 1 jam, 15 menit, 30 menit itu boleh ya digunakan. Lalu volume parkir adalah jumlah total kendaraan yang masuk. Oke, jadi di sini berapa semua total kendaraan yang masuk pada ruang parkir pada periode survei. Jadi kalau teman-teman mau survei dalam waktu 12 jam, berarti 12 jam itu berapa kendaraan yang masuk. Tidak hanya pada interval waktu yang tadi ya, yang 15 menit ataupun 30 menit. Oke. Selanjutnya kita juga harus mencari durasi parkir. Nah, untuk mencari durasi parkir ini ada baiknya nanti kalian tetap mencatat plat nomor kendaraannya.
karena di sini kan harus tahu durasinya. Jadi mungkin jam masuk itu berapa, nanti saat keluar itu pukul berapa. Nah, di sini akan terlihat berapa durasi parkir kendaraan tersebut. Memang terkesan agak lama ya karena harus mencatat di sini. Cuma memang untuk survei parkir ini biasanya tidak hanya satu surveyor. Jadi mungkin nanti ada 2 surveyor, yang satu mencatat untuk pukul masuknya dan juga plat kendaraannya, dan yang satu itu menghitung. Jadi biasanya pakai turus gitu ya, atau mungkin mau pakai software yang lainnya juga boleh. Oke, selanjutnya adalah tingkat penggunaan dan juga indeks. Nah, di sini ada indeks parkir dan juga okupasi. Di sini untuk indeks parkir itu kalian bisa hitung dengan membandingkan akumulasi parkir dibagi kapasitas parkir dikali 100%. Nanti akan ketemu berapa persen indeks parkirnya. Lalu untuk okupasi adalah banyak ruang yang ditempati dibagi total ruang yang tersedia dikali 100%. Di okupasi ini kita akan tahu berapa kelebihan kendaraan yang masuk pada parkir on street. Nah, untuk yang off street nanti kita akan ditambah dengan kapasitas parkir. Untuk kapasitas parkir itu kalian bisa menghitung dengan mencari luasan tempat dari dari parkir off streetnya. Misalnya untuk di Unsika kalian akan survei parkir off street pada parkir sebelah kantin. Nah, nanti kalian hitung luasannya, lalu dibagi dengan berapa SRP-nya itu, maksudnya luasan SRP tadi. Apakah yang parkir di situ khusus untuk sepeda motor atau mobil penumpang? Nanti dibagikannya luasan berbeda ya. Kalau mobil penumpang dan sepeda motor tidak bisa disatukan. Jadi harus satu-satu. Untuk yang lainnya masih sama seperti parkir on street. Nanti ada akumulasi parkir, durasi, turnover, dan juga demand. Kalau demand kan kebutuhan ya, seperti kapasitas. Nah, selanjutnya kita akan mencari kebutuhan ruang parkir dari semua data yang kita punya, mulai dari volume parkir, akumulasi. Nanti kita akan mengetahui berapa kebutuhan ruang parkir pada area tersebut dengan cara akumulasi parkir dibagi total kendaraan dikali 100%. Nah, kalau sudah mengetahui berapa kebutuhan ruang parkir di sini, selanjutnya teman-teman bisa melakukan analisis ataupun evaluasi. Apakah lokasi ini sesuai untuk kita menambah lahan ataupun luasan parkir, atau kalau tidak kita harus melakukan rekayasa parkir di sini. Atau mungkin tergantung dari jenis lokasinya ya. Misal saya berikan contoh, kalau teman-teman mau mencari volume parkir pada Unsika, di sini mungkin rekayasa dilakukan dengan pembagian jadwal. Apakah nanti pada satu fakultas terdiri dari beberapa prodi, jadwalnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ruang parkir, atau menerapkan suatu aturan mungkin mahasiswa parkir hanya ada di kantong parkir tertentu, tidak boleh bawa masuk ke area kampus, itu juga bisa. Nah, itu kita kembalikan lagi nanti pada area yang tersedia dan juga keputusan dari pimpinan. Mungkin sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Tadi kan yang di slide parameter parkir itu kan menjelaskan untuk mengetahui kapasitas parkir ya, Bu, dan akumulasi parkir itu. Oke. Apakah perlu kita lakukan 2 kali survei atau hanya cukup 1 kali gitu, Bu? Oke, terima kasih pertanyaan yang cukup mewakili teman-teman, mungkin ya ada yang terlewat dari penjelasan saya. Jadi memang untuk kapasitas parkir itu kita harus mencari luasannya sebelum kita melakukan survei. Jadi nggak bisa kalau langsung dilakukan 1 kali pada saat survei langsung mencari luasan dari lahan parkir yang tersedia, nanti akan susah. Ada baiknya untuk kapasitas parkir ini sudah tersedia saat persiapan survei. Jadi mungkin 1 hari sebelumnya atau berapa jam sebelum kita melakukan survei. Nah, di situ nanti kita akan mengetahui
luasannya dibagi dengan satuan ruang parkir tadi. Nah, di situ bisa terlihat. Jadi pada satu kawasan parkir itu akan terdiri dari berapa satuan ruang parkir. Misal ada 100 SRP untuk kendaraan sepeda motor atau mungkin hanya 30 untuk mobil di situ. Nah, itu adalah untuk perhitungan kapasitas parkir. Jadi, sebelum kalian melakukan survei harus sudah mengetahui dulu berapa kapasitas parkirnya. Nah, kedua, nanti setelah kalian sudah mengetahui semua, persiapan survei sudah siap, kalian akan melakukan survei di situ, langsung menghitung mungkin yang pertama adalah volume parkir. Jadi saya berikan contoh, misal kalian akan survei pada gedung depan Fakultas Teknik jam 8 gitu ya kan, atau mungkin jam 6 atau apa, meskipun itu masih sepi. Tapi kalau jam 6 itu sudah ada kendaraan yang terparkir, di situ dia akan masuk ke dalam data yang pertama. Nah, nanti saat jam 6.00 kalian dimulai, sudah tinggal menambahkan kendaraan tadi yang terparkir. Mungkin kan sudah ada barang bakti, satpam, atau tendik yang lainnya yang sudah terparkir, memarkirkan kendaraannya di situ. Gitu ya. Nah, selanjutnya nanti memang untuk volume parkir, akumulasi parkir hanya satu data sebenarnya. Tapi memang kalian nanti harus membagi, bukan membagi, lebih ke dalam catatannya memang satu. Tapi nanti perhitungannya akan bertahap dan semua akan menggunakan data yang sama. Oke, sudah bisa dipahami? Udah. Oke, dari materi survei parkir sekarang saya akan memberikan tugas besar. Jadi ini dalam bentuk kelompok, nanti tolong dibagi menjadi 5 kelompok karena ini untuk 2 kelas. Jadi satu kelompok isinya 5 orang. Karena untuk 2 kelas, jadi ini ada areanya 8 ya. Untuk kelas ini berarti cukup 1 sampai 4 saja. Nanti untuk kelas selanjutnya adalah area 5 sampai dengan 8. Oke, saya jelaskan. Jadi di sini adalah peta dari kampus Unsika ya. Sepanjang jalan di sini, sepanjang jalan ini kita ketahui terisi parkir on street. Ada beberapa parkir off street seperti pada area 3 dan juga 6. Di situ terdapat parkir off street tapi memang tidak terlalu besar. Nah, untuk kelompok 1 itu akan survei parkir pada sebelah Fakultas Ilmu Kesehatan Unsika atau yang sekarang kita pakai, kita sebut sebagai ex-Fikes ya, pada gedung ini. Sebelahnya sendiri ada parkiran. Nanti untuk kelompok 1 silakan mencari data pada area di samping ex-Fikes. Untuk kelompok 2 silakan kalian survei pada parkir on street pada depan gedung ex-Fikes. Untuk yang kelompok 3 di sini adalah parkir off street di sebelah kantin. Lalu untuk kelompok 4 ada di sini ya. Di sini adalah Fakultas FEB. Di sini nanti kalian cari mungkin untuk pembagian areanya kelompok 1 sampai ke pertigaan, kelompok 2 adalah sepanjang depan gedung ex-Fikes sampai dengan depan lapangan olahraga. Lalu untuk kelompok 4 dari pertigaan ini sampai ke depan atau samping dari gedung sebelahnya, karena nanti di sini sudah masuk ke kelompok 5. Oke, mungkin nanti untuk kelompoknya silakan PJ dibagi sendiri. Saya beri waktu 1 minggu untuk mencari data. Nanti kalian dalam pencarian data ataupun surveinya bisa dilakukan 1 hari. 1 hari selama 6 jam. Nah, 6 jam ini kalian bisa boleh pilih beberapa dalam 1 hari yang dikiranya akan menjadi hari yang padat. Mungkin di Senin, Selasa, Rabu. Kalau Kamis, Jumat kita WFA ya, jadi tidak ada di kampus, semuanya online. Untuk Kamis juga saya kira perkuliahan tidak terlalu padat. Jadi kalian bisa pilih dalam 3 hari ini. Nah, untuk referensinya nanti kalian boleh cari dari jurnal mana saja bebas. Kami di sini saya mengambil contoh salah satu jurnal yang saya miliki. Tapi ini adalah jurnal parkir off street. Jadi saya melakukan parkir pada gedung pabrik Aqua yang ada di Wonosobo.
Nah, ini saya fokus hanya pada parkir sepeda motor, karena untuk parkiran sepeda motor dan juga mobil penumpang dan truk pengangkut galon di situ ada di beberapa area. Jadi saya fokus pada satu area saja. Nah, di sini sudah jelas penjelasannya apa yang harus dilakukan dahulu, seperti tahapannya juga sudah ada. Oke, yang pertama kalian harus mencari durasi parkir, akumulasi parkir di slide yang tadi sudah ada ya. Lalu yang ketiga adalah volume parkir, kapasitas parkir, indeks parkir dan juga turnover. Selanjutnya okupansi, dan yang terakhir adalah kebutuhan ruang parkir. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai jurnal di sini. Nanti kalian bebas bisa menggunakan jurnal apa saja karena saya kira isinya juga pasti akan sama. Kalau yang dapat parkir on street bisa kalian cari dengan keywordnya langsung on street parkir. Nah, di sini saya melakukan survei pada 2 hari, yaitu Senin dan juga Selasa. Pengambilannya pada pukul 6 pagi sampai 6 sore. Nah, cuma di sini karena dia terletak pada pabrik yang menerapkan kerja shifting, otomatis di sini akan sangat terlihat bagaimana pola parkirnya. Jadi ada shift pagi, shift siang dan juga shift malam. Otomatis yang paling banyak adalah pada shift pagi. Dan karena ini terdapat pada pabrik dengan jumlah karyawan itu tetap, jadi bisa diperkirakan untuk data sekundernya. Nah, untuk data sekundernya adalah karyawan tetap Aqua yang ternyata jumlahnya adalah 296 dan juga ada pihak ketiga. Pihak ketiga ada beberapa ya, dari PT Intan-Sari Gemilang Jaya ada 40 orang dan tenaga harian itu ada 108. Tenaga bongkar muat itu ada 108 dan tenaga harian ada 19 orang. Jadi bisa terlihat di sini berapa jumlah orang yang akan masuk dalam pabrik Aqua ini dalam 1 hari. Tapi kita memang hanya fokus di siang untuk yang jam puncaknya saja. Nah, bentuk parkirnya adalah seperti ini. Nanti bisa untuk gambaran kalian nanti setelah melakukan perhitungan parkir lalu mendapatkan kebutuhan ruang parkir. Di sini terlihat bahwa parkir hanya ada pada garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Setelah perhitungan itu didapatkan nanti kalian bisa sambil baca sendiri di sini bagaimana bentuk polanya untuk yang durasi parkir. Mungkin kita bahas dulu ya sebentar. Nah, untuk durasi parkirnya saya mengambil rentan waktu 30 menit karena ini pada pabrik otomatis akan banyak yang atau didominasi oleh kendaraan yang terparkir lebih dari 30 menit karena di situ kan biasanya banyak ya karyawan yang memakai kendaraan pribadi untuk berangkat kerja. Jadi nanti dia akan terparkirkan sejumlah dengan jam yang dia masuk kerja, misal 8 jam. Ini kita langsung masuk ke kesimpulan ya. Nah, di sini berdasarkan hitungan survei tadi bahwa KRP atau kebutuhan ruang parkir kendaraan sepeda motor yang didapatkan adalah 223 SRP. Ini dari hasil surveinya tadi. Sedangkan yang tersedia tadi hanya 186 ya. Kalau kita lihat tadi data di atasnya itu ada. Nah, ini. Ini akumulasi seperti ini. Sebentar, saya catatkan dulu. Nah, di simpulan bisa terlihat ya. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa kapasitasnya itu hanya 168 kendaraan. Tapi dari survei yang ada pada hari
Selasa untuk jumlah kendaraan yang terparkir maksimal itu ada 203. Sorry, ini untuk hari Senin, dan untuk hari Selasa adalah 249. Jadi masih jauh dari kapasitas yang tersedia lah. Lalu ini apa yang harus dilakukan kalau kapasitasnya itu tidak memenuhi dari jumlah kendaraan yang terparkir? Nah, di sini adalah PR dari kita sebagai seorang engineer untuk melakukan evaluasi. Kebetulan untuk area pabrik ini masih terdapat lahan. Jadi di sebelah sini ini masih ada lahan yang kosong. Maka akan saya manfaatkan untuk menambah ruang parkir. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini. Oh sorry, tadi untuk gambarnya itu tidak ada yang sampingnya ya. Nah ini kan seperti ini, hanya ada 8 baris. Yang samping sana masih kosong ya. Sebenarnya itu sudah tertutup oleh bangunan, tapi karena di sini masih terdapat lahan dan lahan itu tidak dipergunakan, maka saya gunakan lahan itu untuk menambah satuan ruang parkir. Jadi di sini ada tambahannya. Namun setelah saya petakan lagi menggunakan jalan dan juga satuan ruang parkir kendaraan sepeda motor, masih terdapat kekurangan di sini. Nah, ini masih ada beberapa kendaraan yang belum masuk. Nah mungkin nanti ini adalah bentuk evaluasi lagi yang akan kita serahkan kepada khususnya pengelola ataupun pimpinan dari pabrik Aqua untuk menambah ruang parkir ataupun untuk melakukan manajemen parkir di sini. Nah, kira-kira seperti ini gambaran tugas besar yang akan teman-teman lakukan. Mungkin saya beri waktu 1 minggu untuk melakukan survei, dan minggu depan perkuliahan kita akan diisi dengan responsi untuk hasil dari survei. Nanti akan saya bimbing dalam pengerjaan tugasnya. Jadi nanti tugas perhitungannya kita akan lakukan di kelas, tapi tetap dalam satu kelompok yang sama ya. Nah nanti kalau sudah mendapatkan hitungannya pada survei parkir ini, silakan teman-teman melakukan evaluasi ataupun analisis apakah untuk melakukan manajemen ataupun menambah area parkir. Ini seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, cukup. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk tugasnya sudah mendapatkan data. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya.